Oke, selamat anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Hari ini materi pertama kita di pertemuan pertama pembelajaran secara virtual atau daring adalah mengenai manusia dan sejarah. Pada pembahasan ini kita akan mengenal pengertian ilmu sejarah dan apa hubungannya manusia dan peristiwa sejarah ya. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian sejarah secara etimologi terlebih dahulu atau secara asal-usul katanya. Secara etimologi, sejarah itu yang pertama ada berasal dari bahasa Arab. Ini sajaratun yang artinya pohon. Kenapa pohon? Karena pohon memiliki sebuah unsur yang lengkap untuk dapat dikatakan sebuah pohon. Ia terdiri atas akar, batang, ranting, dan juga daun. Maka dalam ilmu sejarah tidak bisa hanya kita bahas atau kita kaji hanya dengan menggunakan ilmu sejarah. Hanya ada satu unsur. Sejarah akan menjadi sebuah peristiwa yang lengkap dan akan menjadi sebuah ilmu yang lengkap apabila ia terdiri atas berbagai macam unsur yang dapat melengkapinya. Kemudian selanjutnya dalam bahasa Inggris, sejarah itu diambil dari kata history yang artinya masa lampau, dan selanjutnya ada juga dalam bahasa Yunani yakni historia yang artinya adalah ilmu. Sehingga secara harfiah atau secara lengkap sejarah dapat kita artikan sebagai sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau atau masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya kita akan melihat pengertian sejarah menurut definisi para ahli. Yang pertama adalah dari Herodotus. Herodotus merupakan seorang filsuf dari Yunani yang dijuluki sebagai the father of history atau bapaknya sejarah. Karena Herodotus adalah orang yang pertama kali mengemukakan definisi sejarah. Herodotus mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Sejarah bukanlah ilmu yang pasti seperti matematika gitu. Nah ya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sejarah adalah sebuah ilmu yang membutuhkan pengkajian yang lebih dalam, yang membutuhkan penelaahan, penalaran, dan fakta-fakta serta data-data yang dapat menjadikan sebuah peristiwa atau cerita itu menjadi sebuah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lanjut, selanjutnya dari Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan bahwa sejarah itu merupakan satu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologis. Artinya peristiwa sejarah itu tersusun secara berurutan, ya. Tidak bisa dilangkah dari tahapan-tahapannya. Dia harus tersusun secara kronologis atau secara berurutan dan tidak dapat diacak urutan peristiwanya. Kalau dia diacak urutan peristiwanya, maka akan membuat peristiwa sejarah tersebut menjadi tidak absah. Lanjut, selanjutnya ada dari ilmuwan muslim, yaitu dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa sejarah adalah sebagai sebuah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Dan selanjutnya ada dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengungkapkan bahwa sejarah sebagai suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Ya, jadi sejarah tidak bisa kita samakan dengan cerita legenda atau mitos yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sejarah itu memiliki pertanggungjawaban atas kebenaran ilmunya dan dia memiliki langkah-langkah kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terakhir itu ada dari Collingwood. Collingwood juga berpendapat bahwa sejarah adalah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Ya, karena apa yang terjadi pada hari ini itu akan menjadi sebuah sejarah pada cerita di masa depan. Dan lagi-lagi kaitan pengkajian ilmu sejarah adalah manusia, ya, yang terjadi pada masa lampau. Kita akan melihat bagaimana keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu, sebagaimana definisi yang telah Ibu katakan di awal tadi, gitu ya. Dalam sejarah, sejarah memiliki 3 unsur kajian utama, yakni manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama adalah manusia. Manusia
adalah unsur penting dalam sejarah, karena dalam sejarah yang kita kaji adalah orangnya, bukan bendanya, bukan juga alam ataupun hewan, karena kajian mengenai alam ataupun hewan itu sudah dibahas oleh cabang ilmu yang lain, yakni ada biologi dan zoologi. Ibaratkan sebuah pertunjukan drama, manusia merupakan aktor, artinya tanpa seorang aktor, pertunjukan drama tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Selanjutnya unsur yang kedua ini adalah unsur ruang. Ruang ini sama juga artinya dengan tempat, sehingga dalam sejarah ruang ini diartikan sebagai sebuah tempat yang harus ada dalam penelitian sejarah. Nah ya, ibaratkan sebuah pertunjukan drama, ruang adalah panggungnya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Di mana tempatnya? Di Indonesia, gitu ya. Lanjut, yang ketiga unsurnya adalah waktu. Sejarah tidak pernah lepas daripada unsur waktu. Waktu berkaitan dengan tahun di mana peristiwa sejarah tersebut terlaksana. Misalnya, contohnya seperti yang Ibu ungkapkan tadi, peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dalam peristiwa sejarah pasti ada tahun yang menyatakan peristiwa sejarah tersebut terjadi. Nah, dalam kronologi kerangka ilmunya, suatu peristiwa sejarah itu dapat diungkapkan melalui analisis terhadap pertanyaan 5W+1H. Yang pertama adalah who atau siapa. Siapa ini berkaitan dengan manusianya, dengan orangnya. Siapa orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut? Itu ya. Kemudian yang kedua adalah when atau kapan. Kapan ini berkaitan dengan tahun. Kapan peristiwa kemerdekaan Indonesia itu terjadi? Ya, selanjutnya yang ketiga adalah where, di mana? Di mana tempatnya? Di mana ruangnya? Yang keempat adalah what, apa? Peristiwa apa yang akan kita analisis? Peristiwa apa yang akan kita ceritakan? Peristiwa apa yang akan kita jadikan sebuah sejarah? Selanjutnya yang kelima, itu adalah why, mengapa? Mengapa peristiwa ini dapat terjadi? Dan yang terakhir adalah how, bagaimana. Bagaimana jalan ceritanya. Nah, apabila sejarah itu telah memiliki kelengkapan 5 unsur ini, 5W+1H ini, maka sejarah tersebut dapat menjadi sebuah cerita perjalanan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oke, baiklah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Salam.